kami mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Betel Jakarta dengan program studi Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok akan membuat salah satu video dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah hermeneutik. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan kita pada hari ini, izinkanlah kami dari kelompok untuk memperkenalkan setiap nama-nama kami dari setiap kelompok. Nah, yang pertama di sini ada Jessica Migumala, terus yang kedua ada Dosro Asitua Pangendoan, dan yang terakhir ada Irene Todawidi. Nah, itu saja perkenalan dari kelompok kami. Oke, baik, pada hari ini kita akan sama-sama belajar atau akan membahas mengenai hermeneutik Yahudi. Jadi saya harap bagi teman-teman yang mendengarkan video ini dapat mendengarkan dengan baik dengan seksama agar penjelasan kami dapat ditangkap dengan baik. Oke, baik, saya akan membahas tentang periode dari hermeneutik Yahudi, yaitu periode 457 sebelum Masehi sampai dengan 975 Masehi. Nah, periode hermeneutik Yahudi ini menentang dari sekitar zaman Ezra sampai sekarang. Nah, ini disebabkan karena fakta bahwa bangsa itu sebagian keseluruhan ini menolak Mesias mereka, dan karenanya hermeneutik Yahudi harus dibedakan dengan hermeneutik Kristen, yang artinya hermeneutik Yahudi ini yaitu pusat ibadah mereka, ya, pusat ibadah Yahudi, di mana Yahudi sudah dimulai sejak zaman Ezra, yaitu pada tahun 457 sebelum Masehi. Pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang berada di tanah pembuangan. Pusat ibadah mereka ini atau ibadah orang Yahudi ini dahulu itu di Yerusalem, ya, di mana mereka beribadah dengan mempersembahkan korban di bait suci. Tetapi karena di tanah pembuangan mereka tidak mungkin beribadah ke Yerusalem, maka mereka menciptakan pusat ibadah baru, yaitu dengan menggiatkan kembali pengajaran kitab-kitab Taurat, di mana pengajaran Taurat itu menjadi sumber penghiburan dan kekuatan yang sangat berharga untuk mempertahankan diri dari pengaruh kafir tanah pembuangan pada waktu itu. Nah, sedangkan hermeneutik Kristen ini adalah hermeneutika Alkitab, ya, yaitu suatu usaha untuk menjelaskan atau menginterpretasi dan menerjemahkan teks-teks Alkitab. Yaitu Alkitab perlu dijelaskan supaya isinya dapat dipahami oleh umat, yang artinya melalui proses tersebut pembaca dapat mengerti isi firman yang disampaikan oleh Alkitab. Itu yang menjadi perbedaan dari hermeneutik Yahudi dan hermeneutik Kristen. Nah, kita masuk ke dalam metode. Dalam hermeneutik Yahudi kuno, metode penafsiran yang dominan adalah metode harafiah, ya, dan metode alegoris. Yaitu pada beberapa abad terakhir agama Yahudi modern menekan metode rasionalistis dalam penafsiran. Alegoris yang merupakan suatu sistem penafsiran yang berpengaruh pada saat itu. Nah, metode penafsiran ini kemudian berkembang mempengaruhi gereja di Alexandria karena seakan memberikan arti yang mendalam daripada metode penafsiran harafiah. Yang artinya dalam periode ini bapak gereja yang sangat berpengaruh adalah Clement dari Alexandria dan Origen, seorang bapak gereja yang sangat terkenal yang bukan hanya menjadi teolog besar tetapi juga menjadi ahli kritik Alkitab yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Nah, saya akan menjelaskan yaitu sejarah, yaitu Ezra, yaitu bapak hermeneutik. Kenapa dia disebut bapak hermeneutik pertama? Nah, jadi saya akan jelaskan. Jadi pertama, sejarah hermeneutik Yahudi ini sudah dimulai sejak zamannya Ezra pada tahun 457 sebelum Masehi. Jadi pada waktu itu si orang-orang Yahudi sedang berada di tanah pembuangan pada zaman 457 sebelum Masehi ini. Nah, pusat ibadah orang Yahudi kan dulu kan di Yerusalem. Nah, di mana mereka sekarang kan di mana mereka beribadah dengan mempersembahkan korban di bait suci. Tetapi karena mereka sedang berada di pembuangan, mereka tidak mungkin berada di Yerusalem. Nah, maka mereka menciptakan yaitu pusat ibadah, yaitu dengan mengiatkan kembali pengajaran dari kitab-kitab Taurat. Jadi pengajaran Taurat itu
menjadi sumber penghiburan mereka, jadi sumber kekuatan mereka, jadi menjadi kekuatan mereka, karena itu sangat berharga untuk mempertahankan diri mereka agar mereka tidak terpengaruh dari kafir. Maksudnya mereka mempertahankan diri mereka dari pengaruh kafir di tanah pembuangan itu. Nah, apa usaha Ezra pada saat seperti ini? Nah, ini usaha Ezra. Usaha Ezra dan kelompok para imam adalah menghilangkan gak bahasa. Jadi maksudnya gak bahasa, terdapat kesenjangan bahasa antara mereka dengan Alkitab mereka. Nah, di sini Ezra juga yang ahli kitab beserta sejumlah orang Lewi, mereka mengerjakan tugas agung mereka. Itu mereka menerjemahkan dan menafsirkan tulisan-tulisan suci. Mereka dengan berkonsentrasi pada hukum Taurat, dan mereka menerjemahkan kitab-kitab Taurat itu ke dalam bahasa Aram, karena orang-orang Yahudi di pembuangan itu tidak bisa lagi berbahasa Ibrani. Jadi Ezra berusaha menerjemahkan ini jadi disamakan dengan suatu eksposisi atau tujuan, karena kan mereka kan juga harus menjelaskan isi kitab-kitab yang sudah mereka terjemahkan itu. Nah, khususnya tentang pelaksanaan hukum-hukum Taurat. Nah, inilah sumbangan yang besar, yaitulah Ezra. Jadi kenapa dia disebut sebagai bapak hermeneutik pertama gitu. Nah, jadi kita bisa tahu ini juga menggambarkan bahwa dalam penafsiran sangat perlu untuk terlebih dahulu menjembatani kesenjangan bahasa. Maksudnya jadi semua hermeneutik itu didasarkan pertama-tama pada penerjemahan gitu. Jadi demikianlah bahwa dalam usaha Ezra ini dan orang-orang Lewi itu, kita melihat bahwa pemberitaan pertama dalam Alkitab tentang penafsiran serta eksposisi formal atas firman Allah oleh orang Yahudi. Jadi kitab Ezra dan kitab Nehemia memperlihatkan bagaimana bidang-bidang hukum Taurat mengenai perkawinan campur. Kita kan bisa baca itu kan tentang di kitab Nehemia dan kitab itu Ezra, perkawinan campur. Nah, jadi dari sini mereka melihat bahwa ketaatan untuk menyelenggarakan perayaan pada hari-hari raya serta untuk berpuasa ditafsirkan secara sangat harfiah kepada orang-orang oleh sang iman ahli kitab terkenal ini. Nah, ini lanjutan dari penjelasan saya tadi. Jadi untuk menunjang pemulihan kembali pengajaran kitab-kitab Taurat, didirikanlah yaitu sinagoge di tanah pembuangan. Jadi itu untuk menggantikan tempat ibadah bait suci di Yerusalem. Nah, fungsi utama sinagoge ini apa? Fungsinya yaitu tempat orang-orang Yahudi berkumpul. Di situ mereka menaikkan doa-doa, mereka membaca Taurat dan mempelajari dengan teliti. Juga mereka di situ sekaligus tempat mereka memelihara tradisi Yahudi, dan mereka melakukan kegiatan sosial lainnya. Nah, sinagoge agung ini adalah kelompok para ahli-ahli kitab pada zaman itu yang terdiri dari 120 anggota. Nah, juga dibentuknya oleh Ezra sepulangnya mereka kembali ke Palestina. Tugas utama kelompok ini adalah menafsirkan kitab-kitab Taurat. Oleh karena itu bisa dikatakan inilah sekolah menafsir yang pertama didirikan. Nah, sinagoge agung pada zaman Ezra menetapkan beberapa perayaan Paskah Musa dan mengatur upacara di sinagoge, termasuk pembacaan serta eksposisi ayat-ayat Alkitab secara sistematis. Oke, terus sinagoge agung diwakili oleh tua-tua dan nenek moyang. Mereka ini menggantikan pelayanan para nabi dan berlanjut terus sampai zaman Kristus.
Jadi pada waktu itu sinagoge juga agung sudah berkembang menjadi Sanhedrin yang terdiri dari imam besar sebagai ketua, para imam kepala. Nah, terus para ahli Taurat sebagai penafsir hukum Taurat, dan juga para tua-tua mewakili kaum awam. Nah, oleh karena itu kebutuhan akan pengajaran besar-besaran, maka juga orang Yahudi menetapkan sinagoge setempat berbagai kota di bawah penguasaan Sanhedrin. Nah, pelayanan di sinagogi setempat itu juga kan harus dipimpin oleh seorang kepala rumah ibadat atau rabi, juga dibantu oleh dewan tua-tua. Nah, jadi tujuan utamanya adalah pengajaran agama dari hukum Taurat, bukan ibadah umum gitu. Nah, jadi setelah makin banyak orang-orang Yahudi akhirnya diizinkan pulang kembali ke tanah Palestina. Tradisi mempelajari Taurat dan memelihara tradisi Yahudi ini tetap dibawa ke tanah air mereka. Dan sinagoge lokal pun mulai didirikan di tempat-tempat di mana mereka tinggal. Banyak sinagoge yang mulai didirikan, dan itu sebabnya juga pada zaman Tuhan Yesus dan rasul-rasul kita menjumpai banyak sinagoge di kota-kota di Israel. Ini sinagoge kan dipimpin oleh seseorang yang disebut kepala rumah ibadah. Jadi tujuan utamanya bukanlah ibadah umum, melainkan pengajaran agama dari hukum Taurat. Jadi pada masa Perjanjian Baru, sebagian besar kota memiliki sinagoge di mana hukum Musa diberitakan. Nah, meskipun demikian, sinagoge setempat ini hanya boleh mengajarkan penafsiran atas hukum Taurat yang diberikan oleh Sanhedrin. Oke, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Teman-teman, saya akan sedikit melanjutkan mengenai sejarah dari hermeneutik Yahudi itu sendiri gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai satu, bahwa Ezra itu merupakan sang bapak hermeneutik. Yang kedua adalah sinagog, di mana sinagog itu merupakan tempat orang Yahudi berkumpul untuk beribadah dan belajar mengenai agama. Terus yang ketiga itu adalah ahli-ahli Taurat. Nah, di mana ahli-ahli Taurat itu di dalam penekanan itu adalah dengan tidak adanya menangkap apa yang tersirat dari suatu kebenaran, maka si penafsir akan selalu menafsirkan kebenaran tersebut dan hanya melibatkan apa yang tersirat tentang apa yang ditafsirnya tersebut gitu. Nah, itu yang penekanan dari ahli-ahli Taurat itu sendiri. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam yang namanya berbagai macam aliran penafsiran. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam generasi-generasi sesudah Ezra dan Nehemia, dan dengan juga berakhirnya suatu nubuatan, yaitu yang terakhir, nubuatan terakhir itu adalah Nabi Maleaki, maka pada saat itu muncullah yang namanya berbagai macam aliran-aliran penafsiran. Nah, penafsiran pertama itu adalah kaum Yahudi Palestina. Nah, teman-teman, penafsiran harafiah Palestina itu didirikan oleh Ezra. Nah, pada saat itu dengan mengikuti teladan dari seorang Ezra, maka orang Yahudi menerima sepenuhnya bahwa firman Allah itu adalah firman yang diilhamkan dan memiliki suatu otoritas gitu. Nah, oleh sebab itu tujuan mereka pada saat itu adalah untuk menafsirkan hukum Taurat. Nah, dalam mereka menafsir hukum Taurat, mereka perlu menyelidiki ayat-ayat Alkitab yang memiliki urutan prioritas. Nah, urutan prioritas yang pertama itu adalah hukum Taurat. Nah, yang kedua adalah kitab nabi-nabi, dan yang terakhir adalah tulisan-tulisan. Dan saya harap teman-teman perlu catat ini, karena ini merupakan hal-hal penting, penekanan penting yang perlu kita pegang gitu. Nah, oleh sebab itu teman-teman, satu sisi walaupun demikian, maka waktu itu berusaha untuk membuat suatu pagar keliling akan tentang hukum Taurat gitu. Nah, mereka ingin untuk merumuskan suatu penafsiran yang mereka bisa percayai gitu. Mereka merumuskan sesuatu hal yang penafsiran yang bisa mereka
akui gitu. Nah, oleh sebab itu mereka mengumpulkan yang namanya sejumlah tradisi-tradisi. Nah, tradisi ini mereka posisikan di samping dari hukum Taurat. Jadi istilahnya hukum Taurat di sini, maka tradisi-tradisi ada di sini gitu. Jadi hukum Taurat dan tradisi pada saat itu tidak bisa dipisahkan, harus seimbang, harus sama-sama sejalan gitu. Nah, itu keputusan pada saat itu gitu. Nah, oleh sebab itu tradisi itu muncul dari keinginan apa sih? Nah, tradisi itu muncul itu karena timbul dari keinginan dari mereka itu sendiri gitu, tanpa ada yang namanya paksaan gitu. Jadi mereka menerapkan tradisi-tradisi itu kepada hukum Taurat itu menjadi sebagai salah satu yang menjadi penerapan mereka dalam keadaan berbagai macam keadaan hidup mereka yang terjadi, yang terus menerus berubah gitu. Jadi mereka menerapkan adanya hukum Taurat di sampingnya itu ada tradisi-tradisi itu. Mereka berharap untuk menerapkan hukum Taurat dalam berbagai keadaan hidup mereka yang terus menerus berubah gitu. Nah, itulah pentingnya gitu. Nah, oleh sebab itu ketika mereka mengumpulkan penafsiran yang berkaitan dengan tradisi itu pun makin berkembang gitu. Nah, oleh sebab itu pada saat itu terkenallah yang namanya hukum lisan yang sesudah berabad-abad memperoleh status yang sama dengan hukum tertulis dalam hal otoritasnya gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwa catatan penting mengenai mengenai sejarah dari sejarah mengenai berbagai macam aliran, khususnya kaum Yahudi Palestina itu, yang pertama catatan paling pentingnya itu adalah dengan menambah hal lain pada firman Allah dan mengkanonisasikan penafsiran-penafsiran mereka, maka para penafsir bisa membuat ayat Alkitab menjadi ditiadakan gitu. Oleh sebab itu seorang penafsir tidak pernah boleh meninggikan penafsirannya atas Alkitab sampai menjadi sama otoritasnya dengan Alkitab sendiri gitu. Nah, teman-teman, saya akan sedikit menyinggung bahwa di dalam Mishnah yang merupakan penafsiran hukum Musa, ada dua jenis penafsiran yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah halakha. Nah, halakha ini mengacu pada eksegesis tentang hukum yang di dalam Mishnah itu hanya digunakan dalam laporan mengenai Pentateuk gitu. Nah, oleh sebab itu dia dipakai terutama dalam membahas peraturan-peraturan hukum itu sendiri gitu. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya itu adalah untuk mengurangi berbagai macam peraturan dari hukum Taurat mengenai pokok-pokok yang tidak secara khusus diuraikan dalam hukum Taurat gitu. Nah, itu ya tujuannya gitu. Nah, kita masuk kepada ke Haggadah gitu. Tapi sebelum kita masuk kepada Haggadah, saya akan sedikit memberikan catatan penting bahwa melalui jenis penafsiran dari halakha ini, maka banyak hal yang terhubungkan dengan hukum Musa yang sebetulnya tidak ada di dalamnya gitu. Jadi oleh sebab itu jenis penafsiran halakha ini juga membawa kepada penafsiran yang bersifat memerintah oleh orang-orang Farisi gitu. Nah, oleh sebab itu itulah mengenai catatan penting mengenai halakha yang perlu kita perhatikan bersama gitu. Yang kedua, kita masuk kepada Haggadah. Nah, Haggadah ini mengacu kepada eksegesis homiletika yang dipakai sepanjang uraian tentang seluruh perjanjian lama gitu. Nah, oleh sebab itu jenis ini dipakai terutama dalam membahas bagian-bagian non-hukum daripada Alkitab, seperti mungkin sejarah, nubuat, atau puisi. Bukan mungkin lagi ya, emang pada dasarnya itu adalah emang dia kepada Haggadah ini dipakai terutama dalam membahas bagian-bagian non-hukum seperti misalnya sejarah, nubuat, atau puisi gitu. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya itu adalah untuk mendorong orang-orang Yahudi agar hidup saleh gitu. Ini perlu kita pegang ya, bahwa ini tujuannya adalah bagus, bahwa untuk mendorong orang-orang Yahudi agar hidup saleh gitu. Nah, oke, kita masuk kepada yang kedua, yaitu kaum Yahudi Alexandria. Nah, teman-teman, ketika koloni Yahudi di Alexandria dipengaruhi oleh Helenisme, maka mereka mengembangkan suatu sistem hermeneutik yang berbeda dengan yang dikembangkan oleh kaum Yahudi Palestina gitu. Nah, keterkaitannya paling menonjol antara mereka dengan penafsiran Palestina itu adalah yang pertama adalah sama-sama menerima prinsip Haggadah. Nah, seperti yang tadi saya udah jelaskan apa sih itu Haggadah, tadi saya sempat singgung. Nah, oleh sebab itu di sini dijelaskan bahwa
mereka itu sama-sama menerima prinsip-prinsip Haggadah gitu. Nah, oleh sebab itu hal ini dapat dilihat berdasarkan diterimanya kitab-kitab apokrif dan Septuaginta gitu. Setelah orang-orang Yahudi dipenuhi oleh kebudayaan Yunani, maka cocok jika Alkitab Ibrani itu terjemahkan ke dalam bahasa Yunani modern gitu. Ketika melaksanakan tugas ini, maka orang Yahudi menunjukkan suatu kebebasan Haggadah dengan menambahkan filsafat dan fiksi dan legenda ke dalam Alkitab itu sendiri gitu teman-teman gitu. Nah, mereka mengajarkan bahwa arti sebenarnya dari suatu ayat itu bukanlah arti harafiah, melainkan tersembunyi di balik permukaannya gitu. Itu penekanan yang terjadi di dalam alegorisasi gitu teman-teman. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa metode alegorisasi ini merembes ke dalam gereja Kristen dan menimbulkan banyak pertentangan atau kebingungan berbagai macam masalah yang terjadi. Itu kira-kira mengenai penjelasan dari kaum Yahudi Alexandria. Harap teman-teman bisa paham ya. Kita masuk kepada kaum Karaites teman-teman. Nah, suatu sekte Yahudi sebagai kaum Karaites, mereka dianggap sebagai kaum Protestan agama Yahudi dan mereka menolak otoritas hukum lusan dan metode eksegese gitu teman-teman. Nah, kaum Karaites ini adalah penganut sistem penafsiran harafiah atau literalis dan mereka menerima sebagai dasar cara penerjemahan Alkitab secara harafiah kecuali berdasarkan sifat kalimatnya. Hal ini tidak mungkin gitu. Maka dalam hal ini maka mereka menolak metode alegoris dan metode Haggadah gitu. Nah, eksegese mereka jauh lebih baik daripada eksegese kaum Yahudi Palestina dan kaum Yahudi Alexandria gitu. Walaupun demikian, mereka menerima Talmud sebagai alat bantu untuk memahami ayat Alkitab gitu. Nah, berawal pada abad ke-9, pengaruh kaum Karaites tersebut luas di antara agama gitu. Nah, oleh sebab itu ada catatan penting yang perlu kita ketahui bahwa dengan menggunakan arti harafiah sebagai dasar untuk mengadakan penafsiran, maka eksegesis yang benar dapat dicapai lebih mudah gitu teman-teman. Dan juga perlu kita ketahui juga bahwa penekanan paling penting dalam hal ini adalah studi tentang bahasa merupakan salah satu langkah pertama untuk menuju penafsiran yang tepat gitu. Jadi ini sangat penting bahwa ketika bahasa yang baik diperoleh, maka untuk menuju penafsiran yang baik dan tepat itu sangat gampang gitu, karena udah memiliki bahasa atau langkah bahasa yang baik gitu teman-teman gitu. Nah, oleh sebab itu teman-teman kita masuk kepada kaum Kabalis. Nah, teman-teman, kegerakan ke abad 20 ini mengembangkan sistem pementingan apa yang tertulis dan alegorisme melalui senap eksegetis sebetulnya suatu aliran yang sangat harafiah gitu teman-teman. Nah, bahkan kaum Kabalis ini juga memakai metode alegoris dari kaum Yahudi Alexandria teman-teman, yang menghasilkan berbagai penafsiran yang tidak masuk akal gitu. Nah, catatan paling penting mengenai kaum Kabalis ini adalah mereka penting sekali apa yang tertulis, alegorisme serta rasa hormat yang bersifat takhayul gitu terhadap ayat-ayat Alkitab yang menghasilkan kebingungan yang sangat gitu teman-teman gitu. Itu yang mengenai kaum Kabalis ya teman-teman. Oke, kita masuk kepada kaum Yahudi Spanyol. Nah, teman-teman, di Spanyol kaum Yahudi sejak abad yang ke-12 sampai abadnya yang ke-15 mereka mengembangkan suatu metode penafsiran yang lebih sehat gitu teman-teman. Nah, jadi penekanan dari kaum Yahudi Spanyol ini adalah jika tujuan seorang penafsir menyimpang, maka usahanya juga akan sia-sia gitu. Jikalau juga arti harafiahnya sudah dapat dimengerti, jangan mencari arti lain. Nah, itu penekanan dari kaum Yahudi Spanyol teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk selanjutnya kepada kaum Yahudi Spanyol. Nah,
teman-teman, di Spanyol, kaum Yahudi sejak abad yang ke-12 sampai kepada abad yang ke-15 mereka mengembangkan suatu metode penafsiran yang lebih sehat gitu. Nah, teman-teman, dan juga penekanan yang ada di dalam kaum Yahudi Spanyol ini, yang pertama adalah jika arti harafiahnya itu sudah dapat dimengerti, maka jangan mencari arti lain. Nah, itu penekanan dari kaum Yahudi Spanyol, teman-teman. Nah, selain itu, jika tujuan seseorang penafsir menyimpang, maka usahanya akan sia-sia gitu. Nah, itu yang ditekankan dalam kaum Yahudi Spanyol gitu. Yang terakhir, kita kepada berbagai macam aliran penafsiran yang terakhir, yaitu adalah kaum Yahudi Prancis, teman-teman. Nah, di antara kaum Yahudi Prancis ada dua orang yang patut mendapat perhatian. Yang pertama adalah seorang pakar yang termuka adalah Rashi. Nah, di metodenya yang ditekankan oleh Rashi ini adalah memberikan penjelasan harafiah atas teks Alkitab bahasa Ibrani. Akan tetapi penghargaannya pada Talmud membuat dia menghubungkan eksegesi Haggadah dengan metode harafiah, teman-teman. Jadi catatan yang paling penting di dalam seorang pakar yang bernama Rashi ini, yang pertama adalah dengan berpegang pada suatu metode harafiah dalam menafsirkan tidak menjamin adanya doktrin yang murni gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita perhatikan kepada produser exegesis menurut Terry gitu. Nah, Terry ini adalah mula-mulanya itu menjelaskan kata-kata dari satu bagian teks gitu. Kemudian ketika dia sudah menjelaskan itu, dia kemudian memandang nats itu dari segi konteksnya, dan akhirnya mereka membuat suatu penerapan praktisnya seperti apa gitu. Itu yang ditekankan di dalam prosedur eksegesis dari Terry gitu, teman-teman. Nah, catatan paling penting dari pakar kita yang kedua yang Terry itu adalah tiga prinsip penting dari penafsiran itu adalah bahasa yang paling penting. Yang pertama itu adalah bahasa, terus yang kedua adalah konteks, yang terakhir adalah prinsip-prinsip moral gitu. Nah, itulah kira-kira mengenai penjelasan mengenai dari prinsip-prinsip berbagai macam aliran khususnya kepada kaum Yahudi Prancis ya, teman-teman. Jadi itu mengenai sejarah dari hermeneutik Yahudi khususnya kepada aliran-aliran penafsiran yang berbagai macam-macam muncul gitu ya, teman. Oke, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa berbagai macam aliran penafsiran yang muncul itu, yang pertama itu adalah kaum Yahudi Palestina ya, teman-teman. Terus yang kedua itu adalah Yahudi Alexandria, terus yang ketiga adalah kaum Karaitas, terus yang keempat ada kaum Kabalis, terus yang kelima itu adalah kaum Yahudi Spanyol, terus yang terakhir adalah kaum Yahudi Prancis gitu. Itu saja mengenai penjelasan kami mengenai sejarah dari hermeneutik Yahudi. Kiranya apapun yang sudah kami jelaskan menjadi penambah wawasan bagi teman-teman yang mungkin gak ngerti sama sekali mengenai sejarah dari hermeneutik Yahudi itu, tetapi dengan adanya penjelasan yang kami sudah jelaskan, semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mengerti apa yang sudah kami jelaskan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.